Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, anugerah serta petunjuknya lah sehingga kita sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa hamba-hambanya, yang telah menggiring hamba-hambanya dari alam kegelapan, dari keburukan, dari kehancuran menuju kemakmuran, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala. Baiklah anandaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana anandaku telah mendengarkan kajian-kajian sebelumnya. Nah, malam ini kita akan membawakan kajian yang berjudul Menebar Kebaikan di Bulan Penuh Berkah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu begitu banyak keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking mulianya bulan suci Ramadan ini, maka pintu-pintu surga dibukakan buat kita semua saking istimewanya, dan pintu-pintu neraka telah ditutup. Untuk apa? Supaya kita bisa menikmati bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini bahkan juga Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu syaitan-syaitan, jin-jin. Karena kenapa? Demi kelancaran bulan suci Ramadan. Nah, inilah keistimewaan bulan suci Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala begitu sangat memuliakannya. Dan di dalam bulan suci Ramadan pula Allah telah menurunkan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadanlah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita semua. Jadi anandaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan suci Ramadan ini kita dituntun oleh Allah untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu petunjuk buat kebaikan-kebaikan yang akan datang. Jadi begitu banyak keutamaan Al-Quran yang memiliki amalan-amalan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam kitabnya, dalam kitab Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi anandaku sekalian, Al-Quran ini begitu mulia sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Terus yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala yang besar. Bahkan satu huruf saja akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan orang yang baru saja belajar Al-Quran, Allah telah menjanjikan juga pahala-pahala untuknya. Sehingga Al-Quran ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Bahkan pahala-pahalanya dilipatkan gandakan. Al-Quran juga adalah salah satu pemberi syafaat. Manakala anandaku manusia telah meninggal dunia, maka Al-Quran itu akan menemani kita, memberikan syafaat. Bahkan setelah kematian kita di alam kubur, Al-Quran menjadi pendamping. Bahkan dia akan menjadi benteng. Tatkala manusia akan disiksa, maka Al-Quran datang sebagai penolong, bahwa ini adalah pencinta Al-Quran, sehingga orang tersebut terhindar dari siksa kubur. Maka marilah kita selalu mencintai Al-Quran. Di sisi lain juga Al-Quran adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa adalah obat, peneduh hati. Bahkan telah dilakukan penelitian-penelitian bahwa Al-Quran mampu menjadi obat. Di salah satu penelitian, orang Jepang pernah meneliti Al-Quran, bahkan membandingkan air saja. Saking keistimewaan Al-Quran ini, ketika air itu dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, dan dibandingkan dengan air yang tidak dibacakan, maka akan timbul molekul-molekul tinggi sehingga air itu bisa dijadikan obat. Bahkan banyak peneliti-peneliti Al-Quran yang sampai-sampai masuk Islam karena keistimewaannya. Karena peneliti ini menemukan bukti bahwa Al-Quran ini bukan sembarang kitab, betul-betul dari kalam Allah. Dan yang selanjutnya adalah Al-Quran juga mampu mengangkat derajat seseorang dan menjadi pemberi penolong, pemberi syafaat di kemudian hari. Nah, di bulan suci Ramadan ini, anandaku sekalian, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada dua benteng yang harus kita perkuat, yaitu Al-Quran dan ketakwaan kita. Rajin-rajin membaca Al-Quran dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, bagaimana coba bayangkan anakku, Allah telah memanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil di bulan suci Ramadan, hai orang-orang yang beriman. Tapi kenapa masih banyak kita temukan terjadi kemaksiatan, keburukan di bulan suci Ramadan ini? Maka Allah juga memanggil, mengatakan bahwa agar engkau bertakwa, la'allakum tattaqun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar engkau bertakwa. Jadi tentu anakku bisa melihat di bulan suci Ramadan ini kenapa masih banyak orang yang tidak berpuasa, pada Allah sudah memanggilnya, hai orang-orang yang beriman. Dipanggillah seluruh umat Islam di muka bumi ini, hai orang-orang yang beriman. Tapi belum tentu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dimaksud takwa, la'allakum tattaqun, adalah melaksanakan segala perintahnya
dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi anandaku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil itu orang-orang yang beriman. Jadi bukan cuma orang yang beriman, imannya saja yang dibutuhkan, tapi ketakwaannya juga, agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tentu melanggar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perintah menebar kebaikan. Yang pertama tadi adalah perbanyak membaca Al-Quran dan ketakwaan. Terus yang kedua adalah perintah menebar kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 141 adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Anandaku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini tentu kesempatan emas, kesempatan bagi kita untuk melakukan menebar kebaikan-kebaikan. Karena kenapa? Belum tentu di bulan-bulan selanjutnya kita bisa menikmati bulan suci Ramadan ini. Karena bisa saja bulan ini adalah bulan terakhir buat kita. Maka sungguh merugi, sungguh celaka, sungguh orang-orang yang merugi apabila tidak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena anandaku sekalian, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang ingin juga menikmati bulan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan baginya. Kita bisa melihat, menyaksikan di rumah sakit begitu banyak orang-orang yang terbaring. Tentu di dalam hati mereka, saya ingin menikmati juga, saya ingin berpuasa, tapi Allah telah tidak mengizinkannya. Dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anandaku, selama tubuh masih sehat, selama pikiran masih sehat, selama Allah memberikan kita kesempatan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Sebagaimana yang saya sampaikan, belum tentu kita bisa bertemu kembali di bulan-bulan berikutnya. Belum tentu Allah memberikan kesempatan kesehatan seperti ini di bulan-bulan berikutnya. Bila bisa saja kita juga akan terbaring di tempat sana. Sebagaimana yang kita lihat, banyak orang yang terbaring ingin menikmati bulan suci Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada mereka. Jadi anandaku sekalian, ya, marilah kita menikmati, melaksanakan puasa, melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, karena sungguh begitu besar pahalanya, sehingga anandaku sekalian bisa melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong di pinggir jalan melakukan kebaikan, menebar takjil. Itu adalah salah satu kebaikan yang begitu besar di bulan suci Ramadan. Terus yang ketiga adalah bersedekah di bulan suci Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan telah Allah sampaikan bahwa setiap pahala, setiap kebaikan, setiap tindakan, setiap niat, bahkan niat saja Allah sudah berikan pahala yang begitu besar. Jadi anandaku sekalian, sedekah merupakan salah satu perbuatan amal yang baik yang tentu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan orang yang bersedekah, bahkan orang rela mengeluarkan biaya besar untuk bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, sedekah itu
mampu mampu menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Telah disampaikan di beberapa ayat bahwa sedekah dengan bersedekah akan menghindarkan seseorang tersebut dari berbagai keburukan. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anandaku sekalian, untuk bersedekah itu tidak perlu kita pikirkan, karena senyum saja adalah sudah sedekah. Itu adalah sudah sedekah. Maka ketika kita tidak mampu memberikan dengan harta, maka senyum saja adalah sebuah sedekah. Jadi perbanyaklah senyumnya di subuh hari ini, anandaku. Baik jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kebaikan dalam akhlak dan lisan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini agar supaya kita ini selalu di bulan suci Ramadan ini selalu berkata perkataan yang baik, perkataan yang tidak menjelekkan orang-orang atau bahkan melukai hati orang. Kita harus senantiasa memberikan perkataan yang baik baik dengan teman-teman terdekat, mau sahabat-sahabat kita, bahkan guru-guru kita. Anandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ketahui di bulan suci Ramadan ini Allah juga bukan cuma kebaikan yang dilipat gandakan, bahkan dosa-dosa pun dilipat gandakan. Jadi anandaku dan sekalian, anak-anakku yang saya muliakan dan saya banggakan, di dalam proses belajar mengajar, utamakan andaku jangan ada yang tertidur. Karena kenapa? Bagaimana coba anandaku membayangkan di dalam kelas guru-gurunya sudah datang jauh-jauh hari, jauh-jauh dan mengajarkan dengan niat yang baik agar pahalanya berlipat ganda, namun anandaku dengan sengaja tertidur dalam kelas. Bagaimana coba dosanya dilipat gandakan? Nah, dosa itu juga dilipat gandakan, anandaku. Jadi bukan cuma kebaikan dengan tidur dengan sengaja di dalam kelas, di dalam ruangan, itu adalah dosa besar. Karena bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa tersebut. Jadi anandaku sekalian, sebisanya di dalam kelas, dalam proses mengajar, jangan ada yang tertidur. Karena kenapa? Sungguh itu tidak menghormati guru-gurunya. Karena kenapa? Tertidur di dalam ruangan itu Allah lipat gandakan dosanya. Jadi perbanyak-banyak memohon ampun, meminta ampun di bulan suci Ramadan ini. Ketika ada kita sakiti, kita ada yang mungkin ada perkataan yang kita ucapkan kepada sahabat, teman, bahkan guru-guru kita, maka kita perbanyak minta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita ketahui bulan ini adalah bulan suci Ramadan yang dimana keberkahan begitu banyak. Namun sebaliknya juga dosa-dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Allah Maha Pengampun, maka perbanyaklah mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Baiklah anandaku sekalian, materi sebenarnya begitu masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun waktu yang telah membatasi kita, ya mungkin untuk saat ini cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan anandaku, perbanyaklah melakukan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, dan juga perbaiki lisannya dan perkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan ini, pondasi yang kuat ini adalah pondasi ketakwaan kita. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya tak pernah bosannya untuk mengajak anandaku sekalian untuk selalu berbuat baik kebaikan di bulan suci Ramadan ini, agar supaya nantinya insyaallah Allah akan
memberikan pahala yang besar dan ampunan yang besar di sisinya. Baiklah, demikian untuk saat ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.